Beberapa waktu silam, jagat media sosial dikejutkan dengan kemampuan polisi wanita yang mampu menembak tepat sasaran meski tidak menghadap target. Hanya menggunakan cermin sebagai bantuan, poluan yang diketahui berasal dari Korps Brimob Polda Bengkulu benar-benar mengundang decak kagum. Tak hanya sekedar unjuk gigi dalam ketangkasan menembak, keberadaan polisi wanita dalam Korps Brigade Mobil memang tak bisa diremehkan. Seperti apa kisahnya? Menjadi bagian elit dari Kepolisian Republik Indonesia, Korps Brimob memang menjadi elemen penting bagi penegak hukum, terutama dalam tugas khusus seperti penanganan huru-hara sampai penjinakan bom. Terbagi menjadi dua cabang, yakni pelopor dan gegana. Korps Brimob tergolong sebagai unit taktis dari kepolisian, termasuk Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Tetapi siapa sangka, di balik tugas yang berat yang diemban sedikitnya 53.000 anggota di seluruh Indonesia, terdapat Srikandi Brimob yang punya kemampuan tak kalah menakjubkan dari koleganya, yakni polisi laki-laki. Seperti Bribda Dinda Karelina, masuk dalam unit Detasemen A Satuan Lawan Terorisme atau One Terror Brimob Polri, lajang 23 tahun ini bahkan telah menjadi salah satu penembak jitu andalan unit gegana. Meski baru bergabung dengan Korps Brimob sekitar 3 tahun silam, tidak ada rasa canggung sedikit pun bagi darah kelahiran Kalimantan Tengah ketika memanggul senapan jenis LSR Cyclone buatan Inggris. Jadi untuk sniper ini di dalam gegana ini dia merupakan seperti spesialis gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa nembak, tapi tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Jadi sniper ini lebih ke spesialisnya. Lalu untuk bobot senjata dia menurut saya tidak polwan, tidak polki sama-sama bisa bawa selama dia bisa melaksanakan penembakan tersebut dan memahaminya. Bahkan perempuan yang akrab disapa Karel ini telah mampu mencatatkan rekor menembak tepat pada jarak 300 meter atau nyaris 3 kali lapangan bola. Dalam sebuah operasi, keberadaan sniper dalam pasukan sangatlah penting, baik untuk tujuan mengurangi kekuatan tempur musuh dan juga misi pengintaian dan pengamatan. Dalam misinya, sniper biasanya akan ditemani dengan seorang spotter yang bertugas mengobservasi lapangan dengan teropong medan dengan bidang pandang lebih lebar daripada teropong senapan. Tak sekedar mengamati keadaan, spotter juga bertugas mencari sasaran, menghitung jarak, mengoreksi hasil tembakan, dan yang paling penting, melindungi keberadaan penembak runduk yang rapuh ketika sedang fokus untuk melakukan eksekusi. Karena itulah, spotter dan sniper diharuskan memiliki kemampuan yang sama, bahkan bisa berganti tugas setiap saat di lapangan. Bribda Karel tak sendirian. Brigadir Loja Lestari Putri juga telah menjadi bagian dari Srikandi Brimob yang juga punya prestasi mengagumkan. Dalam perlombaan Kapolri Cup di Senayan, Jakarta, perempuan berusia 31 tahun ini meraih juara 3 dalam kategori tembak reaksi non-IPSC Putri. Tembak reaksi sendiri adalah salah satu latihan wajib untuk anggota Brimob untuk menguji kecepatan sekaligus ketepatan menembak. Sangat vital dalam pertempuran jarak pendek, latihan biasanya dilengkapi dengan target yang muncul secara acak dan tiba-tiba untuk menguji reaksi penembak. Tak main-main, dibutuhkan reaksi setidaknya paling lambat 2 detik dari saat penembak melihat target untuk kemudian mengeksekusinya. Untuk melumpuhkan target atau pelaku, karena jangan sampai pelaku duluan yang menargetkan kita. Makanya kita secepat mungkin dalam hitungan detik kita harus mampu melumpuhkan tersangka.
Kecepatan reaksi juga sangat vital dalam perang kota atau biasa juga disebut dengan urban warfare. Mengingat penugasan BRIMOB yang sangat fleksibel di antara hutan beton ataupun belantara, personil pun harus mampu beradaptasi dengan situasi yang dihadapi. Dalam menjalankan operasi, pasukan BRIMOB bisa saja harus menghadapi situasi perang jarak dekat yang hanya dibatasi oleh sekat dinding sebuah bangunan. Kalau di shooting house itu kita asumsikan sebagai penindakan untuk apabila ada tersangka atau pelaku kelompok kriminal bersenjata yang bersembunyi di dalam gedung atau juga pelaku tersebut menyandera seseorang di dalam gedung. Jadi kita menggunakan teknik yang namanya close quarter battle, CQB atau pertempuran jarak dekat. Tetapi, senapan ataupun pistol bukanlah satu-satunya senjata dari pasukan Korps BRIMOB. Menjadi ujung tombak kepolisian dalam penanganan kerusuhan, kemungkinan BRIMOB berhadap-hadapan dengan perusuh sangatlah besar. Bahkan seringkali tameng menjadi satu-satunya batas dari pasukan dan perusuh. Karena itulah, memiliki kemampuan bela diri menjadi mutlak bagi setiap personil. Yang membanggakan, para polisi wanita juga memiliki kemampuan yang sama dengan polisi laki-laki. Seperti Bribda Diana Nazra Al-Zuhara, telah bertugas selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan Bintara Detasemen B Satuan One Terror. Pasukan Gegana ini punya kemampuan bela diri tangan kosong yang sangat mumpuni. Misalnya dalam aksi demo, mungkin para demonstrasinya tidak menggunakan senjata, mungkin kita akan menangani mereka dengan tangan kosong atau dengan cara kuncian atau dan sebagainya. Mungkin atau di tengah jalan kita mengalami kecopetan, kita bisa membela diri kita dengan menggunakan bela diri pencaksilat. Memiliki hobi silat sejak kelas 2 SD, membuat Dara asal Pasaman Barat, Sumatera Barat ini direkrut melalui jalur rekrutmen proaktif Polri dari jalur atlet. Layaknya sekali dayung 2 pulau terlewati, Poluan berusia 24 tahun ini semakin mendalami teknik bela diri di BRIMOB dan berlatih berbagai disiplin ilmu lainnya. Dari karate sampai judo yang identik dengan bantingan dan kuncian. Tak hanya menjadi abdi negara, Diana juga mampu membawa harum nama Korps BRIMOB dengan berbagai prestasi yang diperolehnya. Dari medali perak di Piala Kasat sampai emas di Kapolri Cup 2024. Untuk latihan bersama, mungkin lebih banyak rekan-rekan laki-laki di latihan saya itu adalah salah satu memacu motivasi saya. Seperti latihan teknik atau latihan lainnya, mungkin kekuatan laki-laki lebih kuat atau lebih cepat dibandingkan wanita di situ. Dan di saat itulah saya memotivasi diri saya untuk bisa mengimbangi atau melebihi kekuatan atau kecepatan laki-laki. Tak hanya berisi personil dengan kemampuan istimewa, Korps BRIMOB sebagai kesatuan juga sangat penting dalam perjalanan sejarah Republik Indonesia. Dibentuk pada akhir tahun 1945 sebagai pasukan polisi istimewa, tugas pertama Korps Polisi Khusus adalah melucuti sisa-sisa tentara Kekaisaran Jepang dan melindungi kepala negara serta ibu kota. Korps ini bahkan merupakan unit militer pertama yang terlibat dalam pertempuran Surabaya di bawah komando Inspektur Polisi Muhammad Yasin. Pada tanggal 14 November 1946, Perdana Menteri Sultan Syahrir mereorganisir seluruh polisi dan digabung menjadi Brigade Mobil atau saat itu disebut Mobrik. Tanggal inilah yang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Korps Baret Biru. Mulai zaman penjajahan Jepang, kemudian zaman kemerdekaan, mengalami silih berganti situasi dan istilah. Mulai dari Tokubetsu, polisi istimewa, Mobrik sampai BRIMOB.
Di awal-awal terbentuknya itu polisi istimewa atau BRIMOB pada awalnya untuk menghadapi ancaman agresi dari pemerintah sekutu atau dari luar negeri, kemudian pemberontakan dalam negeri. Terbagi menjadi 2 cabang, yakni Gegana dan Pelopor. Masing-masing unit ini memiliki tugas yang berbeda. Gegana baru dibentuk pada tahun 76 sebagai satu detasemen setelah terjadinya pembajakan pesawat terbang di 2 tahun sebelumnya. Sementara Pelopor adalah pasukan reaksi utama Korps Brigade Mobil dan memiliki peran utama dalam mengendalikan kerusuhan. Tugas ini juga meliputi operasi paramiliter yang ditugaskan untuk mengatasi ancaman gangguan masyarakat tingkat tinggi. Sedangkan untuk pas pelopor itu bertugas menangani kejahatan-kejahatan yang intensitas tinggi yang berimplikasi kepada masalah kontingensi atau menimbulkan kontingensi di belakang. Seperti konflik sosial, kemudian konflik bersenjata, kemudian kelompok kriminal bersenjata lainnya, kemudian juga menangani bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Kemudian extraordinary event ketika terjadi event-event khusus yang melibatkan kedatangan pejabat negara maupun perwakilan dari negara-negara asing seperti ketika kedatangan Paus kemarin. Di awal terbentuknya pasca kemerdekaan, satuan Mobrik dimiliterisasi dan kemudian dikerahkan dalam berbagai konflik dan konfrontasi dalam negeri. Seperti pemberontakan PKI di Madiun, Darul Islam, sampai pembentukan Republik Maluku Selatan, PRRI, dan Parmesta di tahun 1958. Banyaknya satuan yang menjadi tulang punggung operasi pemulihan keamanan di beberapa daerah mendorong pemerintah dan pimpinan Polri waktu itu untuk membentuk kesatuan khusus BRIMOB dengan kualifikasi pasukan komando. Ide ini kemudian diwujudkan dengan pembentukan pasukan elit dengan nama Rangers. Pasukan BRIMOB Ranger berubah menjadi pelopor pada tahun 1961 di era Kapolri Soekarno Djojonegoro. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Soekarno yang menghendaki nama Indonesia bagi satuan TNI ataupun Polri. Kemudian tepat pada 14 November tahun yang sama, Mobrik berubah menjadi Korps Brigade Mobil dan pasukannya turut serta dalam konfrontasi militer dengan Malaysia pada awal tahun 1960-an serta konflik Timur Timur di tahun 70-an. Setelah itu, BRIMOB ditempatkan di bawah Komando Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi pernah Korps BRIMOB Polri ini jadi yang besar ya, kemudian dikecilkan lagi. Dikecilkan karena kebutuhan organisasi Korps BRIMOB tersebut ini sudah tidak relevan lagi. Kemudian pada saat akhir Orde Baru menjelang reformasi, karena masyarakat ini sudah mulai banyak yang unjuk rasa, kemudian kita melihat juga banyak konflik sosial di daerah-daerah di seluruh Indonesia, maka Korps BRIMOB Polri dibesarkan. Dan dalam sejarahnya, alhamdulillahirabbil alamin, perubahan ini sangat drastis sekali. Dengan tugas yang terbilang khusus, menjadi anggota BRIMOB pun dibutuhkan keahlian khusus pula. Para personil yang tergabung pun juga diharuskan melewati serangkaian tes yang berakhir pada penugasan sesuai dengan penilaian yang didapatkan. Termasuk dalam unit taktis dalam kepolisian, keberadaan BRIMOB menjadi satuan khusus seperti Densus 88 anti teror. Tak heran jika senjata yang dimiliki Korps BRIMOB juga tak sembarangan. Salah satunya tentu jenis senapan serbu yang didatangkan dari Austria, yakni Steyr Out. Diproduksi sejak tahun 1977, senapan yang mampu menembakkan 680 hingga 750 peluru per menit ini menjadi andalan pasukan BRIMOB, terutama untuk perang jarak dekat. Tak main-main,
Pengguna senjata dengan jarak tembak efektif sejauh 300 meter ini juga dipakai oleh pasukan dari berbagai negara. Dari pasukan khusus Ukraina, Rumania, Polandia, sampai pasukan elit terkenal dari Italia, yakni Carabinieri. Tetapi penggunaan senjata api juga wajib memenuhi kondisi khusus dan tak bisa sembarangan ditembakkan. Kalau ternyata ada di antara massa itu atau pelaku kejahatan itu menggunakan senjata api, senjata tajam yang sudah agresif bersifat segera, membahayakan nyawa petugas maupun masyarakat, maka kita gunakan namanya kendali senjata api. Dan biasanya itu digunakan memang untuk lawan-lawan atau tersangka yang bersenjata. Kalau untuk menangani konflik sosial itu enggak. Biasanya itu kita gunakan untuk menangani konflik bersenjata. Gitu. Saat berada di kondisi ricuh, pasukan pelopor biasanya berdiri di barisan depan untuk mencegah massa mendekati area-area vital. Lapis kedua disiapkan jika kerusuhan meningkat serta digerakkan menuju titik strategis jalur pergerakan massa. Untuk mendukung tugas yang sangat beresiko, Brimob juga dilengkapi dengan kendaraan taktis atau rantis dengan spesifikasi yang sangat mumpuni. Barakuda misalnya, meski berstatus bukan kendaraan militer, Panzer produksi Korea Selatan ini hadir dengan spesifikasi kebutuhan tempur. Menyandang gelar sebagai Armored Personnel Carrier, sekujur bodi Barakuda dapat menahan terjangan peluru kaliber 7,62 mm karena lapisan plat baja setelah 8 mm. Tak sekedar peluru saja, Barakuda juga dapat menjamin 12 penumpangnya aman dari pecahan granat. Mengadopsi fitur run flat, Barakuda dapat melaju sampai 80 km meski dalam kondisi ban kempes. Untuk melengkapi kemampuan serta menambah keterampilan dari para anggotanya, Korps Brimob menjadi pemilik wind tunnel terbesar di Asia Tenggara. Mesin berupa tabung berisi angin ini difungsikan untuk pelatihan penerjunan dan yang pertama didatangkan ke tanah air. Dengan diameter 4,8 meter dengan kapasitas 10 penerjun di dalamnya, wind tunnel dapat dioperasikan selama 24 jam non-stop. Yang pertama mungkin untuk pengaplikasian cara terbang kita kali ya Mbak, karena kan kita di udara itu nggak bisa sembarangan untuk postur badan itu nggak bisa sembarangan, oh kita terjun aja gitu. Kan kita ada kayak namanya kalau kita tuh arching. Nah, untuk arching itu sendiri kita dibiasakan main wind tunnel itu, jadi kita terbentuk dengan sendirinya. Dan untuk mungkin daya tahan ininya ya Mbak ya, mungkin dari segi waktunya. Kalau di wind tunnel ini mungkin kita bisa seberapa kuatnya kita kan ya, bisa kita ini. Cuman kalau di udara itu kita cuman memerlukan waktu dari kita loncat ketinggian 10.000 feet untuk pemula. Nah itu kita sampai pencabutan payung itu sekitar ketahanan kita terbang itu sekitar 30 sampai 35 detik. Kemampuan terjun pasukan Brimob memang tak bisa diremehkan. Dalam beberapa perlombaan, bahkan di bulan Mei silam, tim Polwan dari Gegana mampu mendapatkan peringkat 2 Asia dan tertinggi kelima di dunia. Di usia yang telah dewasa, Brimob membuktikan diri menjadi salah satu unit khusus paling mumpuni di tanah air. 79 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi sebuah kesatuan. Sejak kemerdekaan, Brimob telah menorehkan tinta emas dalam perjalanan Republik. Tak hanya sekedar ambil bagian, tetapi juga menjadi pelopor. Selamat ulang tahun Korps Brigade Mobil Kepolisian Republik Indonesia. Sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Kepada seluruh masyarakat, dan kami mohon doa restunya. Kami mohon maaf, kami belum bisa memberikan yang terbaik, tapi kami terus berusaha. Sekali lagi kami aturkan terima kasih, mohon doa restunya. Semoga Korps Brimob Polri bisa lebih bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan negara.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam presisi brigade.